Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mungkin pernah bahkan sering mengeluhkan keadaan yang ia alami, beratnya masalah yang ia hadapi, dan betapa susahnya kehidupan yang ia jalani. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita putus asa, karena itu bisa membuat kita celaka di dunia bahkan di akhirat. Hendaklah kita berpikir dan mengingat-ingat kembali tujuan daripada hidup kita yang begitu berharga ini, yang telah Allah sampaikan berkali-kali di dalam Al-Quran yang suci, di mana kehidupan dunia ini sejatinya adalah lapangan ujian demi ujian yang menentukan kelulusan kita nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkah, maha suci Allah yang di dalam kekuasaannya kerajaan sejati, dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya. Dialah Allah yang maha mulia lagi maha pengampun. Allah juga menjelaskan materi-materi ujian kehidupan dalam ayat berikut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, hilangnya harta, jiwa, dan buah-buahan. Apakah kita bersabar atau tidak? Kemudian Allah melanjutkan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tabah bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, serta-merta mereka berkata dengan hati dan pikiran mereka, sungguh kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah bagi mereka ampunan dan keberkahan dari Tuhan mereka, serta kasih sayang dan anugerahnya, dan mereka itulah orang-orang yang berpetunjuk. Di masa-masa sekarang ini, kita pun merasakan begitu berat kehidupan. Cobaan dari Allah berupa pandemi yang sedang menyebar saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang mengeluhkan pekerjaannya, pemasukannya. Semoga Allah memudahkan kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah memberinya cobaan. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam salah satu hikmahnya beliau berkata, Allah menjadikan dunia hanya tempat kekeruhan atau kesengsaraan dan sumber hal-hal yang tidak diharapkan, supaya membuatmu kurang suka kepadanya atau zuhud terhadap dunia. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjelaskan hikmah tersebut. Allah tahu bahwa model kita ini tidak mudah menerima nasihat. Sekedar nasihat jarang masuk ke telinga kita. Maka Allah membuatmu merasakan rasa sebenarnya dari dunia, sehingga kamu mudah meninggalkannya. Dapat kita pahami dari hadis dan ucapan para ulama tersebut
bahwa salah satu cara Allah memberi kebaikan kepada kita berupa pahala yang tiada tara dan kemuliaan yang tiada batasnya, yaitu karena kesabaran kita dalam ujian yang Allah berikan. Atau poin yang kedua ialah karena kasih sayangnya Allah, karena cintanya Allah kepada kita, untuk menarik kita kembali kepada kebaikan dan hidayahnya. Ketika nasihat demi nasihat sudah tidak mempan lagi, maka Allah memberi kita cobaan agar kita tidak tenggelam dalam cinta dunia. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman kepada dunia, "Ya dunya, murri li awliyai, la tahli lahum fataftinihim." Wahai dunia, bersikaplah pahit kepada kekasih-kekasihku, jangan kau manis kepada mereka, karena kau dapat menggoncangkan dan memfitnah mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allah la yahmi 'abdahu al-mu'min min ad-dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum min at-ta'ami wasyarab takhafuna 'alaihi." Sesungguhnya Allah melindungi hambanya yang beriman agar jauh dari dunia karena Allah mencintainya. Seperti kalian melindungi orang yang sakit di antara kalian jauh dari makanan-makanan tertentu karena kalian khawatir kepadanya. Nabi SAW adalah teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Beliau tidak hanya menyeru dengan kata-kata, bahkan beliau mencontohkan dalam sepanjang hidup beliau. Apapun ujian hidup yang kita rasakan, sungguh yang jauh lebih berat dari itu telah dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Jika salah seorang di antara kita sedang bangkrut, kesusahan, menderita kemiskinan, lihatlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih untuk hidup sebagai manusia yang paling miskin di zaman itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Demikian sampai akhir hidup beliau. Ibnu Abbas, sepupu beliau radhiyallahu anhuma, berkata, keseringan bahan makanan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syair, yaitu gandum yang paling rendah kualitasnya. Masih banyak lagi hadis dan riwayat tentang beratnya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang di antara kita Allah uji dengan suatu penyakit seperti saat ini misalnya, maka hendaklah kita bersabar. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diuji oleh Allah dengan sakit yang begitu berat, yang andaikan ditimpakan kepada beberapa orang, sungguh mereka semua tidak akan mampu menahannya. Apapun musibah dan cobaan yang menimpa kita, perhatikanlah pesan Nabi Muhammad. Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Apapun yang menimpa seorang yang beriman, keletihan, penyakit, kegalauan, bahkan kesedihan atau gangguan, hingga duri yang diinjaknya, pasti dengan itu Allah hapuskan, Allah tutupi sebagian dosa-dosanya. Uzmul jazai ma'a uzmil bala. Besarnya pahala tergantung dengan besarnya cobaan. Semoga Allah menjaga kita semua serta memberikan kita kesehatan zahir dan batin, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Bagi yang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dilindungi, kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.